Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kamu hari ini? Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baiklah, karena ini adalah pembelajaran pertama, maka tolong persiapkan diri dengan baik ya. Untuk pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Manfaat dari pembelajaran ini nanti kalian bisa tahu bahwa bagaimanakah cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekitar lingkunganmu ya. Selama ini kita tahu hanya tumbuhan saja, tapi tidak tahu bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Baik, langsung saja untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tema 1, yaitu selamatkanlah makhluk hidup, dengan subtema yaitu tumbuhan adalah sahabatku. Untuk materi pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, perkembangan tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel jantan dan betina pada tumbuhan. Di sini untuk tumbuhan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Jadi bunga itu bukan hanya sebagai hiasan saja dalam tumbuhan ya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan. Bunga dikatakan lengkap atau sempurna apabila bunga-bunga tersebut memiliki bagian-bagian penting. Bagian-bagian penting itu apa saja? Ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada benang sari, ada butik, dan ada tangkai. Nah, di sini kita lihat bahwa macam-macam bunga yang sempurna. Bunga dikatakan sempurna apabila memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah tangkai bunga, kelopak bunga, putik, benang sari, dan mahkota. Nah, masing-masing dari bagian-bagian bunga ini memiliki fungsinya. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga yang dalam gambar ini berwarna merah. Ini adalah merupakan hiasan atau yang membentuk keindahan suatu bunga. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari mahkota ini adalah untuk menarik serangga maupun kupu-kupu maupun lebah agar hinggap di bunga tersebut. Nah, fungsi dari mereka hinggap itu apa? Untuk membantu penyerbukan. Lanjut, untuk selanjutnya yaitu adalah tangkai bunga. Ini tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berfungsi adalah penghubung antara ranting dan bunga itu sendiri. Nah, fungsinya selain itu adalah untuk menjadi tempat di mana bunga akan dipetik. Jadi kalau dipetik di tangkai ini ya. Untuk selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga itu adalah penghubung antara tangkai dan mahkota bunga. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari kelopak bunga ini adalah untuk menutup bunga di saat kuncup. Jadi saat kuncup dan saat mekar itu dikendalikan oleh kelopak bunga ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada namanya benang sari. Benang sari ini terlihat seperti butiran-butiran kecil yang terdapat pada bunga, berwarna ada yang kehitaman, ada yang kekuning-kuningan ya. Nah, fungsinya untuk apa? Benang sari ini adalah sebagai alat jantan pada bunga, pada tumbuhan. Ini adalah alat jantan. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga yaitu putik, kepala putik. Nah, proses pembuahan dalam suatu bunga ini bisa dikatakan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah
proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi dalam sini putik sari yang jatuh ke kepala putik nanti mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan inilah yang nanti akan membantu dan bunga tersebut menjadi bakal buah atau calon buah. Jadi setelah ada penyerbukan, itulah terjadi pembuahan yang terdapat pada tanaman itu sendiri. Nah, terus dalam proses penyerbukan itu ada beberapa yang membantu bunga tersebut dalam membantu penyerbukan. Yang pertama adalah dari serangga. Serangga ini ketika kita melihat serangga yang hinggap di suatu bunga itu semata-mata tidak hanya menghisap nektar saja, akan tetapi serangga-serangga tersebut baik kupu-kupu, lebah itu berfungsi untuk untuk membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Nah, jadi serangga ini juga berperan penting dalam penyerbukan suatu bunga atau tanaman. Yang kedua adalah angin. Angin ini jelas ya. Ketika bunga bergoyang-goyang karena tertiup angin, maka tidak dipungkiri bahwa kepala putik akan jatuh ke badan sari. Nah, proses terjadinya ini bisa dikatakan bahwa bunga tersebut mengalami penyerbukan. Untuk selanjutnya yaitu yang membantu penyerbukan dalam bunga adalah manusia itu sendiri. Manusia juga bisa membantu dalam proses penyerbukan. Nah, bagaimana prosesnya? Manusia itu bisa yaitu dengan cara menempelkan kepala putik ke badan sari. Itu bisa membantu proses terjadinya penyerbukan. Dari sini mungkin nanti kamu dapat melanjutkan kembali di rumah untuk istilahnya meresum apa yang saya sampaikan tadi, yaitu apa itu perkembangbiakan secara generatif dan juga bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Tolong dikerjakan di lembar atau di buku kalian, tulis, nanti setelah selesai bisa difotokan kepada saya dan lalu dikirim via grup WA. Nah, nanti apabila belum jelas bisa bertanya kepada saya. Demikian untuk materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai perkembangbiakan secara generatif dan bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk itu dapat kami simpulkan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan, khususnya yang perkembangbiakan secara generatif, alat baik jantan maupun betina yang digunakan adalah bunga. Jadi bunga itu adalah bukan hanya sebagai hiasan saja, akan tetapi bunga merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar bersama-sama, yaitu mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nanti tolong pelajari terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan ataupun materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan via grup WhatsApp ya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.